Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 6, Topik B, Indonesiaku Kaya Hayatinya, dengan materi keanekaragaman hayati dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. Pertanyaan hari ini, apakah setiap daerah di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sama? Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita ikuti pembelajaran pada video kita kali ini. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama, mampu menyebutkan 3 tingkatan keanekaragaman hayati beserta contohnya. 2. Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. 3. Mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Pernahkah kalian mengunjungi sawah, sungai, laut, atau hutan? Kira-kira makhluk hidup apa saja yang dapat kalian temui di lokasi-lokasi tersebut? Makhluk hidup yang kalian temui di lokasi tersebut merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah macam-macam bentuk kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem di suatu wilayah. Keanekaragaman ini meliputi kekayaan spesies, genetik, dan ekosistem di suatu wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Mari kita amati gambar di bawah ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan pada gambar? Coba kalian perhatikan dengan seksama ya. Macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis atau spesies. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam, seperti hutan, sungai, dan laut, yang merupakan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama ada keanekaragaman genetik. Perbedaan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang mempengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Contohnya variasi genetik pada ayam menghasilkan berbagai jenis ayam seperti ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam broiler. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Variasi jenis atau spesies yang ada di suatu wilayah seperti gajah, rusa, ikan, bebek, harimau, dan burung. Dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Variasi lingkungan tempat hidup makhluk hidup seperti hutan, sawah, sungai, dan laut. Itulah berbagai tingkatan pada keanekaragaman hayati. Selanjutnya, apakah kalian bisa melihat keanekaragaman genetik pada gambar di bawah? Di sini ada burung, kemudian ada beberapa jenis katak, ada beberapa jenis kupu yang warnanya berbeda, dan ikan tentunya yang warnanya juga berbeda. Manusia juga memiliki keanekaragaman genetik. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yaitu manusia, namun setiap manusia berbeda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang ikal, keriting, dan lurus. Bahkan dalam satu keluarga perbedaan tersebut bisa kalian temukan.
Itulah contoh keanekaragaman genetik. Perbedaan yang ada pada makhluk hidup yang sejenis dapat terjadi karena setiap makhluk hidup memiliki gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang mempengaruhi karakteristik dan ciri fisik yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Dua faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah pertemuan flora dan fauna dari Asia dan Australia, sehingga menghasilkan variasi spesies yang sangat kaya. Dua, iklim tropis. Curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sehingga menciptakan lingkungan yang cocok bagi berbagai spesies. 3. Ekosistem yang beragam. Indonesia memiliki berbagai jenis ekosistem seperti hutan, laut, sungai, rawa, dan padang rumput. Contoh keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada flora atau tumbuhan seperti Rafflesia arnoldi, anggrek bulan, cengkeh maupun pala. Dan fauna atau hewan seperti harimau Sumatera, burung cendrawasih, orangutan maupun komodo. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Perhatikan peta persebaran flora di Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Sehingga persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Di sebelah barat garis Wallace, yaitu flora asiatis atau Indonesia Barat. Flora asiatis terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora asiatis biasa tumbuh di hutan tropis. Jenis khas flora asiatis yaitu kayu jati, mahoni, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, anggrek, dan kantong semar. Selanjutnya, wilayah di antara garis Wallace dan garis Weber yaitu flora peralihan atau Indonesia Tengah. Flora peralihan terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Flora peralihan memiliki ukuran yang kecil dan berdaun pendek. Umumnya, flora peralihan berupa padang rumput, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Selanjutnya, di sebelah timur garis Weber yaitu flora australis atau Indonesia Timur. Flora australis terdapat di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Flora australis membentuk hutan yang menyerupai hutan Sumatera dan Kalimantan. Jenis khas dari flora australis yaitu kayu matoa, cendana, eboni, dan siwalan. Selain adanya persebaran flora di Indonesia, juga ada persebaran fauna di Indonesia. Fauna asiatis atau Indonesia Barat. Fauna asiatis terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Banyak ditemui mamalia berukuran besar seperti gajah, badak berjula 1, banteng, harimau, orangutan, monyet, dan bekantan. Kemudian ada fauna peralihan atau Indonesia Tengah. Fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Fauna peralihan seperti biawak, komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Kemudian ada fauna australis atau Indonesia Timur. Fauna australis terdapat di Papua, wilayah Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna australis yaitu kanguru pohon, cendrawasih, burung kakak tua, buaya, dan ular. Tiga, manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Sumber utama bagi kebutuhan manusia seperti pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri.
2. Menjaga ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem seperti penyerbukan tanaman dan penyediaan oksigen. 3. Sumber ilmu. Menjadi sumber penelitian untuk menemukan teknologi dan pengetahuan baru. 4. Budaya. Banyak flora dan fauna menjadi simbol budaya dan tradisi suatu wilayah. Terima kasih. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.